Assalamualaikum Pak Nadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bangga. Apa kabar Pak hari ini? Alhamdulillah sehat. Ya, Sehat bugar Pak hari ini. baik. Alhamdulillah ya, hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi ya Pak. Nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan di dalam kelas. Sebelum saya melakukan proses di kelas. Baik Pak. Kemudian dapur tujuan dilakukannya supervisi adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan pra-observasi sebagai persiapan awal sebelum nanti Bapak melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih mantap percaya diri sehingga dapat memberikan pembelajaran yang terbaik bagi siswa kita nanti Pak. Begitu ya Pak? Baik Pak. Baik, selanjutnya mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bapak berkaitan dengan tujuan ini Pak. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai? Terima kasih Pak Mahyudin. Nanti kita di permulaannya pasti akan ada target di tujuan pembelajaran. Yang pertama kita harapkan nanti peserta didik mampu mensyukuri ya nilai-nilai membentuk komitmen integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika dengan mengembangkan nilai-nilai karakter berpikir kritis, ya, kerjasama, gotong royong, dan akan kita memantapkan ya pada diri siswa itu ada nilai-nilai kejujuran itu sendiri. Oh ya. Berarti ada Pak ya? Ada. Tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai ya? Iya Pak. Kemudian bagaimana mengenai area perkembangan yang ingin Bapak capai atau Bapak lakukan saat observasi Pak? Iya, di area pengembangannya kita ada dua Pak ya, area pengetahuan dan keterampilannya. Ya. Nanti kita akan melihat dulu dari sisi pengetahuan itu siswa kita dapat menguraikan hasil sesuai dengan materi yang peningkatan pembelajaran yang berpusat pada siswa itu sendiri. Yang kedua kita juga di area keterampilannya itu menulis ya kan rangkuman sesuai dengan materi yang kita sajikan. Jadi anak harus kita memiliki kemampuan untuk merancang ya bagaimana nanti kesimpulan-kesimpulan yang bisa kita ambil di akhir setiap sesi pembelajaran yang kita lakukan. Ya, baik, mantap sekali Pak. Jadi area pengembangan yang ingin dicapai adalah nanti bagian aspek pengetahuan dan aspek keterampilan betul siswa Pak ya. Iya. Ya, baik. Kemudian nanti saya ingin tahu ini Pak, bagaimana rencana pembelajaran yang ingin Bapak terapkan di dalam kelas. Mungkin dari segi strategi pembelajarannya, model pembelajarannya Pak, atau dari metode pembelajarannya Pak? Iya, baik Pak. Dari strategi pembelajaran yang kita lakukan itu adalah pembelajaran berdiferensiasi ya, yang juga keterkaitan dengan PSI. Pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian saya akan melakukan juga pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan, keaktifan siswa itu sendiri. Jadi itu Pak yang kita lakukan. Ya, baik. Luar biasa Pak. Kemudian rancangannya dari rancangan pembelajaran yang akan terapkan di kelas adalah strategi pembelajaran berdiferensiasi ya. Betul. Diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional dan menggunakan model pembelajaran PBL ya Pak, Problem Basic Learning ya. Dan dengan metode diskusi kelompok, tanya jawab serta penugasan begitu Pak ya. Betul. Kemudian selanjutnya bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Bapak pergunakan di dalam kelas nanti? Iya, mengenai media-media yang kita gunakan nanti beragam ya. Itu ada bentuk tag kita buat nanti ya kan. Ada juga kita melakukan laporan hasil observasi. Habis itu Pak kita juga membagikan lembar kerja peserta didik atau LKPD Pak ya kan. Nanti ada juga bahan-bahan yang kita sajikan lewat PowerPoint di laptop. Ya, dan juga kita di akhirnya juga ada tayangan video-video yang nanti kesimpulan akhirnya para siswa dapat mengambil kesimpulan-kesimpulan yang video itu sangat berkaitan dengan materi yang kita ajarkan. Baik, lengkap ya. Baik.
Kira-kira kapan nih Bapak akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut dan di hari apa, kelas berapa, dan juga di jam berapa nih kira-kira Pak? Baik Pak, mudah-mudahan bisa terlaksana Pak di tanggal 15 Oktober Pak. Itu di ya 15 Oktober di hari Selasa ya. Hari Selasa 15 Oktober di kelas 10 teknik pengelasan. Oh iya. Nanti kita akan bertemu kembali di jam 3.4 Pak. Ya, Akan kita lakukan pembelajaran di kelas Pak. Teknik pengelasan Pak. Teknik pengelasan. Baik, baik Pak. Jadi nanti insya Allah di hari tersebut saya akan datang di kelas Pak dan akan melakukan observasi kelas Bapak ya. Baik. Kemudian akan saya lihat juga dan juga saya akan mencatat hal apa saja yang terjadi di dalam kelas Pak. Iya. Ya. Kemudian selanjutnya Pak, setelah melakukan kegiatan pembelajaran dalam kelas, kita juga akan melakukan percakapan yang terakhir ya Pak, yaitu percakapan pasca observasi. Iya, ya, yang nanti didampingi oleh Pak pengajar praktik kita. Iya. Ya, gitu Pak ya. Kemudian Pak, sebelum saya akhiri, kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini Pak? Baik Pak, banyak sekali ya manfaat gambaran-gambaran kesiapan-kesiapan saya yang harus saya siapkan terlebih dahulu. Misal Bapak tadi udah banyak bertanya metode pembelajaran, ya kan alat-alat yang harus kita lengkapi, objek-objek pembelajaran nanti ya. Nanti dengan adanya kita melakukan pra observasi dulu, saya udah menyiapkan gitu Pak ya. Apa yang harus saya siapkan nanti di tanggal 15 Oktober nanti di dalam kelas. Banyak sekali manfaat yang saya dapatkan hasil dengan kita berdiskusi hari ini Pak. Baik, terima kasih luar biasa Pak. Iya, terima kasih. Terima kasih atas waktunya Pak, sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan praobservasi dan sampai bertemu kita nanti di hari Selasa Pak ya. Insya Allah. Demikian Pak percakapan kita hari ini, sampai bertemu di percakapan kita nanti. Terima kasih Pak. Sama-sama Terima kasih Pak. Sampai jumpa. Semoga sukses Pak ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Bapak Munazir dalam mata pelajaran PDKM. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini menyenangkan. Nanti kita akan masuk ke dalam materi kita. Sebelumnya Bapak ingin melihat dulu ya, bagaimana keadaan hari ini? Kabarnya bagaimana? Baik. Semangat. Ya, semangat ya. Waktu Bapak bilang semangat, semuanya katakan semangat kayak gitu ya. Bagaimana kabar hari ini anak-anak semua? Semangat ya? Semangat. Luar biasa kan? Luar biasa. Jadi alhamdulillah ya, hari ini nanti kita akan masuk materi pembelajaran kita. Sebelumnya saya ingin mengecek dulu kehadirannya. Ya kan? Ada yang nggak hadir hari ini? Coba lihat kiri kanannya. Coba lihat. Hadir semua. Alhamdulillah ya, menandakan kalian hari ini semuanya anak-anak kami ya begitu semangat untuk menghadiri pembelajaran untuk hari ini. Jadi sebelumnya Bapak ingin tahu dulu ya, masih ingat nggak pembelajaran kita minggu yang lalu? Coba, Faisal. Coba Faisal. Pembelajaran kita minggu yang lalu, kita harus ingat. Kan setiap Bapak masuk kelas, Bapak disuruh kadang-kadang ya kan untuk mengkaji kembali pembelajaran minggu yang lalu. Apa? Oh iya, perbedaan ya, makanan, adat istiadat di negara kita. Masih ada yang lain. Syifa, bagaimana Syifa? Ini semua anak-anak kami letakkan dulu buku-bukunya di atas meja. Makanya kan, ya kita kan bilang udah siap pembelajaran kita hari ini kan, mengikuti pembelajarannya. Makanya harus di atas meja semua anak-anak. Letakkan buku pertanda, ya kan, kita
udah siap ya mengikuti pembelajaran hari ini. Ya, udah ada kan? Coba lihat di bukunya. Apa pembelajaran yang Faisal tadi udah menjawab ya, perbedaan-perbedaan adat, istiadat, makanan ya kan udah kita pelajari. Kalau Syifa singa. Apa? Hah? Oh iya, jadi alhamdulillah ya, Bapak lupa tadi sedikit ya, sebelum proses pembelajaran kita hari ini, supaya ada keberkahan ya dalam mengikuti pembelajaran, siapa yang ingin dulu memimpin doa? Ketua kelas, mana ketua kelas? Hah? Ya, bagi-bagi ini dulu ya, kita dulu ya. Kita minta kepada Allah semoga proses pembelajaran kita hari ini berjalan dengan baik. Coba menandakan tangan, kita membaca aja surat Al-Fatihah. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah ya. Kalau sudah kita membaca doa berarti kita hari ini ya sudah minta petunjuk juga dari Allah. Apa yang kita dapat hari ini dalam proses pembelajaran, mudah-mudahan itu keberkahannya datang dari Allah ya, supaya ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat. Ya, tadi alhamdulillah kita udah persepsi ke belakang pembelajaran kita minggu yang lalu, tadi udah dijawab ya. Mungkin ada yang tambahan dari teman-teman lain? Ya, nggak ada ya. Hari ini sebelum kita mulai proses pembelajaran, karena kita negara kita ini perlu kita cintai bersama. Ya, perlu nggak? Perlu. Bangga nggak kepada negara kita? Bangga. Apa yang membuat kalian bangga kepada negara kita hari ini? Persatuan. Ya, persatuan. Apa yang membuat kita hari ini kecintaan kepada negara kita? Ya. Kita hidup di dalam alam yang sudah merdeka hari ini, ya. Kita harus bangga ya. Bangga kita terhadap yang pertama adalah tanah air kita, keadaan aman negeri kita. Yang perlu kita banggakan juga kita mencintai produk-produk negara kita. Ya, hari ini juga kita melihat alam negara kita subur ya, mengandung berbagai sumber daya alam ya yang bisa digali, bisa bermanfaat bagi kita. Karena kita bangga, kita akan menyanyikan ya kan lagu kebangsaan. Lagu wajib yang perlu kita ketahui. Satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Yang dahulunya butuh perjuangan, dengan kita mendengarkan lagu tadi membuat ya pikiran, kemauan kita untuk mencintai tanah air. Alhamdulillah ya. Jadi kita seorang pelajar harus bisa menanamkan nilai-nilai kebangsaan itu sendiri. Yuk kita lanjut pembelajaran kita hari ini. Coba perhatikan. Kita belajar hari ini punya tujuan ya. Nampak kan? Yang
belakang nampak nggak? Bisa nggak membaca apa tujuan kita hari ini? Ya, coba Pak Iza namanya udah siap-siap nih. Apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Apa sih Pak? Baca ya dengan suara yang besar ya. Melalui pembelajaran saintifik dengan model pembelajaran project based learning, peserta didik mampu mensyukuri nilai yang membentuk komitmen integrasi nasional dalam bidang Bhinneka Tunggal Ika sebagai wujud syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, menunjukkan sikap kerjasama dalam rangka mewujudkan komitmen integrasi nasional dalam bidang Bhinneka Tunggal Ika, mengidentifikasi faktor-faktor pembentuk integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, mendemonstrasikan faktor-faktor pembentuk integrasi nasional dalam Bhinneka Tunggal Ika dengan mengembangkan nilai karakter berpikir kritis, kreatif atau kemandirian, kerjasama atau gotong royong dan kejujuran. Aduh, bagus ya. Tepuk tangan dulu. Bisa kita lihat di sini ya, hari ini yang pertama kita harus mendapatkan dalam pembelajaran kita hari ini apa yang menjadi faktor-faktor pembentuk integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nanti kita akan bahas juga pembentuk integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika dengan mengembangkan nilai karakter berpikir kritis, kerjasama, gotong royong dan kejujuran. Kita harus tahu ya bahwa negara kita hari ini adalah negara yang sering disebut adalah Bhinneka Tunggal Ika. Masih ingat nggak? Apa itu makna daripada Bhinneka Tunggal Ika? Ya. Coba satu orang lihat aja di sini, untuk Bapak. Bhinneka Tunggal Ika itu apa? Apanya yang satu? Bedanya apa gitu? Apa? Ada yang tahu nggak? Agama. Beda apa lagi? Beda apa lagi? Apakah kita dengan perbedaan tadi perlu kita saling untuk bertikai? Konflik Aceh misalnya dengan Papua, Aceh dengan Jawa, apakah karena perbedaan? Masih ada perbedaan kan? Kita bisa melihat orang-orang yang di timur dengan yang di barat, masih kan? Ada bedanya ya. Tapi dengan perbedaan tadi kita akan mencari kesamaan. Apa yang sama? Antara kita dengan suku yang lain, apa yang sama? Sama apa? Sama kita satu negara. Sama kita satu pemerintahan di pusat kan? Sama kita bendera kan? Tadi Aceh juga merah putih, Padang juga merah putih, Jawa juga nanti di Pulau Jawa juga mengibarkan merah putih. Maka kita bersaudara. Ada apa namanya, bahasa pemersatu kita, yaitu bahasa Indonesia. Maka tujuan hari ini dalam pembelajaran kita harus tercapai semua. Mudah-mudahan ya. Kita bisa melihat lagi. Nah ini apa yang terlihat di depan kalian ini, gambar peta ya, bisa menunjukkan posisi kita hari ini di mana di peta ini. Di mana kan? Coba bang tunjukkan dengan pen. Saya kita di mana letak kita hari ini? Di sini ya. Ya benar. Ya, paling barat ya. Provinsi apa kita? Lihat Indonesia, luas nggak? Luas. Indah nggak posisi Indonesia? Yang membuat indahnya kenapa? Di mana? Di mana indahnya negeri kita? Pulau. Iya, memang itu bukan Pak Isa. Pulau. Ya. Kenapa indah dari negeri pulau? Ya inilah nikmat yang luar biasa. Pulau-pulau yang bisa bersatu ya di dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Laut yang kita miliki ini semuanya adalah kekayaan alam yang harus benar-benar dikuasai oleh negara kita. Benar nggak? Ada nggak kekayaan kita di laut? Ya, coba ada ini. Apa yang ada di laut? Kekayaan apa saja? Nah ini di lautnya. Coba lihat kan, nampak kan? Kekayaan apa saja di laut? Ya, ikan, hidup beribu ikan ya. Ikan itu bagus nggak bagi kita konsumsi? Ya, protein ya, menambah ya kan, makanan-makanan kita waktu kita makan nasi, ya kan, pasti ada kita konsumsi ikan juga kan. Apalagi di dalam laut itu? Hah? Gas.
gas, ada tambang, ada ya banyak sekali ya. Perlintasan antar pulau bisa juga kan, bisa dijadikan tempat pariwisata kita kan. Alhamdulillah, ini Indonesia. Misalnya kita lihat di sini, Indonesia merupakan negara yang rentan terjadi perpecahan dan konflik disebabkan Indonesia adalah negara keberagaman suku, etnis, budaya, agama dan karakteristik, ya kan, dan keunikan di setiap wilayahnya. Ya, jadi perbedaan-perbedaan tadi rentan, bedanya kita luar biasa. Tadi udah cerita kan teman-teman ya, Aceh dengan daerah lain kepercayaannya, adat istiadatnya. Kalau di Aceh apa adat istiadat yang pernah kalian ingat? Adat dulu. Ya, apa adat? Yang wajib kita pelihara sampai hari ini, makanan lah, tradisi, adatnya apa? Kita bangga dengan Aceh kan? Harus tahu kan? Apakah kekhasan Aceh hari ini? Tanya anak Aceh. Hah? Boleh, tarian apa? Bisa disebutkan. Papuan. Papuan itu menerima tamu ya kan, kedatangan tamu-tamu istimewa mungkin ya. Apa lagi? Kalau makanan? Kopi ya. Tradisi kita maulid sama nggak dengan daerah lain? Enggak. Kalau di Aceh bagaimana, terutama di daerah kita? Apa yang membuat beda hari ini tradisi kita di sini? Memperingati ya maulid, tapi ada tradisi kan? Tentunya ya. Mungkin di tempat lain nggak ada kan? Nah itu khusus yang pertama ya kan, dibawa ke masjid, nasah ya, dihidangkan ya. Ini tradisi itu harus kita tanamkan ya. Jadi boleh kita bangga terhadap daerah kita sendiri, tapi juga kita tidak bisa merendahkan adat istiadat yang ada di daerah lain. Ini baru dikatakan orang benar-benar mencintai negara. Bangga terhadap budaya, adat, tradisi kita, tapi kita tidak bisa meremehkan ya. Oke, bagus sekali ya. Coba kita lihat di sini lah. Apa yang terlihat di situ nak? Ya? Bajunya. Aduh, baju adat ya? Ada nggak baju adat kita di sini? Ada nggak? Walaupun nggak ada, inilah negeri kita, ya kan? Nah, lihat wajahnya senyum-senyum kan? Menandakan nggak marah, nggak terjadi emosi karena beda-beda pakaian adat, ya kan? Bisa dipamer, bisa dipublikasi pakai pakaian adat itu sendiri ya. Ayo, coba. Nanti sebentar lagi, ya kan? Kita akan menayangkan sebuah video. Ya, siap-siap kalian tugasnya mengamati video yang ada kaitannya dengan kebinekaan. Nanti Bapak tugasnya menanyakan apa isi daripada video itu. Siap gak? Nah, jangan menonton saja, tapi videonya itu mengisahkan ya terjadinya cekcok. Tahu cekcok? Keributan ya antara suku-suku di negeri kita, maka nanti ujung-ujungnya semua suku itu saling bersalaman, berdamai. Ya, coba kita lihat ya. Nanti dalam video itu kalian akan menyimpulkan ya makna daripada videonya. Ada yang dari Madura bernama Sinyo, ada yang dari Jawa
sate kandura dan ditambah lah agak enak, pedes, enakan kerak telur. Nasi kerak kok dimakan? Apa enaknya sih? Nggak ada yang enaknya. Hah, lu bilang apa? Kerak telur kan enak? Gila, lu berani lo sama orang Betawi? Sini lo, gue sambut dulu lo, berani lo sama gue. Sini lo, kalau berani maju sini, gue sambut dulu sini lo. Gak tau aja kan lo, gue yang punya duduk silat sini, lawan gue. Nah, dikira orang takut kalau dari wajah punya pendopo silat. Gak maksa. Maju-maju sih kok kurang lawan. Suasana di pos ronda tempat mereka berkumpul bersama menjadi semakin panas dan semakin rumit. Semuanya berdebat dan saling menyembuhkan diri tentang daerah asal mereka. Kemudian datanglah pemuda yang berasal dari tanah itu. Dia sangat sopan dan sangat baik hati. Mendengar para tetangganya sedang ribut, dia pun mengambil mereka dan bertemu. Nyuwun sewu, kenapa kok kelihatan susu? Langsung terdiam dan melihat ke arah Jum. Si Jum menjelaskan bahwa mereka sedang bercerita tentang makanan khas di daerah mereka masing-masing. Namun, Joko tidak percaya bahwa mereka sebagai orang yang ditentang. Kemudian, si Jum menjelaskan apa yang terjadi sebenarnya. Joko berpesan pada semua orang untuk saling menjaga kerukunan dan persaudaraan antara satu dengan yang lainnya. Ngapunten sedaya, mau dari Jakarta, dari Padang, semua kita menawarkan bisa juga perbedaan itu sampai dari dulu pengen ini kan Malika pengennya nih Bu berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan nah tapi kita itu saling mengerti dan menghargai setiap perbedaan yang ada di lingkungan kita dan lingkungan itu rukun. Joko mengatakan bahwa setiap manusia itu hanya milik Tuhan, memiliki tempat tinggal dan tinggal satu negara yang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perbedaan bukan untuk diperdebatkan. Iya, mohon maaf gue emosi tadi. Ya, mohon maaf, lain kali gue gak lagi dah. Suasananya jadi semakin gelap. Semua orang tertawa bersama dengan ternyata mereka semua menyesal karena telah melakukan dan berdebat tentang daerah mereka masing-masing. Akhirnya mereka saling meminta maaf dan berjanji dengan tambah meski dari daerah yang berbeda-beda. Oke, udah siap nih videonya. Siapa yang bisa memberikan sedikit komentar terhadap sajian video barusan ini? Apa kaitannya juga dengan pembelajaran kita? Coba, anak-anak kami yang hebat hari ini, ya di antara kalian ada nggak yang bersuara? Ya, kamu nonton video tadi, ada nggak keterkaitan videonya dengan pembelajaran kita hari ini? Ada. Kita bicara faktor-faktor pembentuk integrasi. Ada nggak dengan video tadi? Video tadi mengisahkan tentang apa? Hah? Tentang apa? Mencari keributan. Ya. Akhirnya? Oh ya, mencari keributan untuk membela makanan daerah masing-masing ya. Mengatakan dia yang lebih hebat ya, makanan yang paling enak ya. Siapa lagi? Siapa lagi? Kan harus banyak kalian memberikan sedikit tanggapan ya terhadap video tadi. Siapa lagi? Siapa lagi? Pak saya ini tentang ini ya. Ya. Yang laki ini
Ikram? Apa yang bisa kalian dapatkan dalam video tadi? Ya. Nah, dalam video barusan itu berkaitan tentang rasa membanggakan terhadap makanan kita sendiri. Apakah di dalam video itu bisa nggak kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari? Bisa, kayak gitu. Bisa mengatakan bahwa misalnya makanan Aceh itu apa makanan Aceh misalnya? Kuah lamun, kuah pli, ya, apa lagi? Timbang, ya. Mengatakan makanan kita yang paling enak dan merendahkan makanan dari daerah-daerah lain. Dibenarkan nggak? Nah, akibat tidak menghargai tadi, maka terjadi keributan. Nah, tadi terdengar di dalam video tadi mengatakan bahwa rendang padang itu enak ya. Mengatakan kerak apa? Kerak telur dari mana? Madura ya. Itu nggak enak ya. Terjadi cekcok karena kenapa? Karena menghargai. Boleh kita bangga karena makanan sendiri, juga tidak boleh melecehkan makanan-makanan dari suku yang lain. Tapi ujungnya tadi bagaimana ujungnya? Ya, ujungnya tadi. Berdamai ya. Apa ujungnya kata-kata yang terakhir tadi? Berdamai. Berdamainya bagaimana? Yuk untuk ke depan ya, kita ini satu bangsa, satu negara, ya kan? Tidak perlu kita berkonflik. Karena ada ujung-ujungnya. Akibat tadi bersisi kerasnya di awal-awal saling mengejek, ujung-ujungnya berdamai ya. Damainya kalau udah pegang tangan kayak gini kan damai ya. Semuanya kita hidup rukun, tenang, aman di dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Ya. Sebelum Bapak atur kelompok, mungkin di sini ada yang ingin bertanya dulu. Nanti Bapak ada kasih tugas kepada kalian. Ada yang ingin bertanya dulu sampai Bapak memberikan pemahaman ya, pembelajaran sampai video tadi. Ada yang ingin ditanyakan nggak? Ada. Kalau nggak ada, kita duduk secara kelompok. Kan kalian per kelompoknya, mulai kelompok 1 ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3. Nanti Bapak akan bagikan LKPD dulu secara kelompok. Kita ada kerja kelompok. Silakan ya. Duduk kelompok ya. Sudah duduk secara kelompok. Ini di tangan Bapak ini ada LKPD. Apa itu LKPD? Ya, lembar kerja peserta di. Bapak bagikan semua petunjuk pengisian tata cara kerja kelompoknya ada di sini, dibaca, dipahami. Kalau nggak bisa, kurang jelas, ditanyakan sama gurunya, bapaknya. Ya, siap kan? Siap ya dengan kelompok ini ya. Jadi Bapak bagikan LKPD dibaca dulu. Kelompok 1, kelompok 2 ya. Kerjanya secara tim. Nanti Bapak menilainya. Ini Bapak nilai nanti. Ya, melihat mana yang memang nggak mau terlibat ya. Kita maunya terlibat semua ya. Saling, jangan nanti berperan cuma satu orang ya. Agak sedikit tugasnya, yang lain dulu aja, ada yang ngantuk, kadang-kadang itu nggak boleh ya, sama-sama membantunya. Ya, coba dibaca dulu. Nanti setiap kelompok 1, coba lihat kelompok 1 yang mana kelompok 1 dulu. Ini kelompok 1. Duduk yang bagus lah. Apa kelompok 1 tugasnya? Di bawahnya diskusi kepada dengan kelompok kalian masing-masing, berapa sikap. Ini sikap kalian bagaimana melihat di lingkungan
Gimana lingkungan? Lingkungan masyarakat, ya sikap dan perilaku yang menyebabkan disintegrasi ya. Habis itu akibatnya, alternatif agar tidak terulangnya. Coba lihat di LKPD-nya. Itu bukan pertama. Dah, isi. Yang kedua, coba buka halaman keduanya. Bukan. Nah, ya. Ini boleh punya bapak. Di sekolah, nah ya. Coba baca ini. Baca apa dong? Baca apa? Sikap. Yang selanjutnya ini akibat. Nah, coba satu lagi. Alternatif ini nih. Ini baca. Alternatif. Di mana itu? Di lingkungan sekolah. Ya, Pak lihat. Lihat di apa yang ketiga di masyarakat. Baca lingkungan ini apa? Baca. Sikap dan perilaku yang menyebabkan disintegrasi nasional. Ya, ini. Coba lihat, baca. Ya. Akibat dari sikap dan perilaku tersebut, alternatif akan tidak terulang. Ya, udah dipahami nah. Nanti Bapak sediakan kartonnya ya. Tadi yang keluarga yang pertama mana? Ini ya, ini keluarga kan? Ini di lingkungan mana? Sekolah. Ya, jangan buka dulu, tutup dulu nanti kalian. Dah, lingkungan apa lagi yang ini? Masyarakat. Ya kalau jadi dibuat isi semuanya ya nak ya. Apa yang kurang di sini diisi. Oh, di sini ya. Kerjakan pakai open aja bisa. Isi lama dulu. Sila dibuat. Isi. Beda deh. Waktunya nggak lama ya. Ada. Anak berbau
basa Indonesia saya tadi di Nama boleh buat di kertas ini boleh juga. Jadi nah ya, cara mengisinya itu ya benar-benar dipahami. Di tiap kelompok itu mempresentasikan nanti buatnya bagus. Akan dinilai nanti ya. Kita nanti ingat. Pak Jina sudah Pak.
yang
Dia buat video audio sana. Ini kan yang ada waktu nak lewat. Baik ya, sekarang ya hasil kerja di Madin ini, di karton ini kalian tempelkan ya, ini kelompok 1. Jangan lupa buat di kartonnya kelompok 1, kelompok 2, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Setiap kelompok nanti mempresentasikan ya di depan masing-masing, dan bagi teman-teman yang lain ya, kelompok lain berhak untuk melakukan pertanyaan ya, kan kelompok itu juga akan menjawab pertanyaan dari mereka masing-masing ya. Jangan diam saja, hasil presentasi juga akan boleh ya masukan-masukan dari kelompok yang lain. Nah, jangan sendiri ya. Nah, kita tempelkan kelompok 1 di mana? Sini ya. Kalau nak kelompok 1 tamannya ini. Kita tempelkan semua aja dulu, nanti baru bangun satu-satu kelompok ya. Nah, kelompok 2 juga tempelkan aja apa? Nanti baru bergiliran juga ya. Melakukan presentasi. Ya, tempel. Nah, teman-teman bantu teman. Ya, Bapak kita kelompok 2 di sini nak ya. Dengan kelompok 2, kelompok 3 di sana. Ini kelompok berapa? 2. Cukup ya. Alhamdulillah udah nampak semua kan? Jadi ini kalau bagusnya bangun aja semua, bangun semua ke depan. Siapa nanti akan membaca dengan suara yang besar ya, yang jelas, dan kelompok lain nanti bisa untuk menanggapi lewat pertanyaan boleh ya, masukan untuk kesempurnaan tugas dari kawan-kawan semua. Ya, kawan-kawan semua. Silakan dari kelompok 1 dulu, silakan bangun. Nanti bergantian boleh juga membaca ya. Nah, ini juga. Kita selalu membaca assalamualaikum ya. Nanti dimasukkan lainnya. Udah siap mau mulai? Semua kue.
tua. Akibat dari sikap dan perilaku di atas, yaitu munculnya perkelahian dengan sesama saudara, kurang akrab dengan anggota keluarga, dan tidak ada keharmonisan dalam keluarga. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan, antara lain meluangkan waktu bersama anggota keluarga, membantu orang tua atau anggota keluarga lain apabila ada kesulitan, dan tidak bersikap acuh kepada keluarga. Sikap dan perilaku yang menyebabkan disintegrasi nasional: menolak permintaan orang tua, tidak menentukan komunikasi dengan anggota keluarga lain, tidak membantu orang tua. Akibat dari sikap yang perilaku di atas, yaitu tidak tercipta keakraban dengan sesama anggota keluarga. Kemungkinan anak akan tumbuh di luar kendali orang tua. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan, antara lain sering makan bersama, sering berdiskusi, sering bercanda. Dan hanya ini yang dapat kami sampaikan. Ada yang ingin bertanya? Ya, silakan bangun nak. Perkenalkan dari kelompok berapa? Perkenalkan, kami dari kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin bertanya, bagaimana cara pencegahan agar tidak terjadi integrasi di lingkungan keluarga? Dengan cara menghormati semua peraturan dalam keluarga dan menjalankan dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab agar tercipta kedamaian di dalam keluarga. Bagus, tepuk tangan dulu, jawabannya bagus sekali. Ya, ini yang kita harapkan ya kan, adanya feedback ya. Ya, silakan duduk. Ya, terima kasih. Siapa lagi? Ini kelompok 3 ya, Faiza. Ya, silakan Faiza ya, suaranya yang besar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 1. Bagaimana cara agar lingkungan keluarga jauh dari hal-hal perbuatan negatif seperti narkoba, narkotika, dan perbuatan kekerasan lainnya? Baik, silakan duduk. Dengan cara meningkatkan pendidikan keluarga yang baik dan memberikan pengetahuan tentang bahaya narkoba dan kekerasan dalam kehidupan. Bagus, tepuk tangan lagi, bisa dijawab dengan bagus. Bisa diterima kan kelompok 3? Di situ juga adanya pendidikan ya, kata orang ini ya. Perlu adanya himbauan-himbauan bahaya-bahaya dari pemakaian narkoba, kekerasan untuk jangka panjang ya. Bagus ya, Siva menjawabnya dari kelompok 1. Ya, yang kelompok 2 tadi udah bertanya ya. Jadi sudah aktif 2 kelompok. Kita tepuk tangan luar biasa ya. Silakan untuk diakhiri dulu. Ya, presentasi. Ini yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, tepuk tangan dulu. Aplaus untuk kelompok 1, luar biasa. Bagus. Ya. Silakan kelompok 2 sekarang untuk presentasi tugas. Silakan. Kelompok 2 bangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan perkenalkan. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ini mempresentasikan tugas yang kami buat. Ya. Sikap dan perilaku yang dapat menyebabkan adanya disintegrasi di sekolah. Sikap dan perilaku yang menyebabkan disintegrasi nasional di sekolah: tingkah seenaknya sendiri, sengaja mengetek, sering membolos, sering yang di sekolah, suka mencederai fasilitas sekolah, tidak mematuhi peraturan dan tata tertib sekolah.
Akibat dari sikap dan perilaku tersebut, tingkah laku anak yang negatif akan menular. Suasana pembelajaran terganggu, suasana sekolah tidak akan kondusif, mendapat teguran dari guru, mengganggu proses belajar mengajar di kelas. Baca bantu teman lain boleh. Lanjut. Alternatif agar tidak terulang. Menyampaikan tata tertib dengan jelas pada wali murid. Menyerapkan peran dengan tegas. Menerapkan suasana kekeluargaan namun tetap tegas. Menjunjung tinggi kejujuran terutama di sekolah, saling menghargai antara warga sekolah. Udah selesai. Udah selesai dibaca. Bagaimana dengan teman kelompok 1 dulu? Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Silakan bangun. Seperti biasa kita bangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mengajukan pertanyaan untuk kelompok 2. Apakah perbuatan bully masuk ke dalam disintegrasi di lingkungan sekolah? Iya, termasuk integrasi di lingkungan sekolah karena bully termasuk kekerasan dan penghinaan derajat dan kehormatan teman-teman sekolah. Bagus, tepuk tangan. Ya. Bagaimana dengan kelompok lain? Nggak ada? Nggak ada. Udah pas ya. Aduh. Sebenarnya mau satu kelompok lagi bertanya ya supaya hidup suasana diskusi kita. Ya udah, kalau memang nggak ada bisa diambil kesimpulan atau memang terakhirnya bisa? Nggak ada ya. Kita tutup aja kelompok 2 silakan menutupi kegiatan presentasi. Ya, presentasi dari kami. Lebih dan kurang kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahan dulu. Siap ya, kelompok 3 ya. Sekarang kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan kerjaan Sikap dan perilaku yang dapat menyebabkan terjadinya disintegrasi nasional di lingkungan masyarakat. Sikap dan perilaku yang menyebabkan disintegrasi nasional. A. Menyebabkan provokasi dalam masyarakat. Mengadu domba antar kelompok masyarakat. Memperlakukan masyarakat dengan tidak adil. B. Akibat dari sikap dan perilaku tersebut dikucilkan dari masyarakat, tidak dihargai dan dihormati oleh masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmatnya sehingga kita dapat hadir pada tempat yang bahagia ini. Kemudian selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah ke alam penuh dengan ilmu pengetahuan. Kemudian yang saya hormati Pak PT, Pak Fakhur Razi, Pak Nazir sebagai guru PPKN di SMK Negeri 3. Baik, terima kasih pada kesempatan yang berbahagia ini. Tujuan dan maksud hadir kita di sini adalah untuk melakukan wawancara sedikit mengenai pasca observasi di ruang kelas kemarin yang sebelumnya telah saya lakukan pra-observasi dan tentunya kemarin telah kita sedikit bincang-bincang mengenai strategi dan metode pembelajaran yang Bapak Nazir lakukan. Alhamdulillah proses tersebut sudah dilalui, Pak.
dan juga telah saya amati tentu dalam proses pembelajaran saya lihat cukup baik dan proses yang dilalui cukup memenuhi syarat. Saya lihat juga proses KSE Pak ya, dan kemudian hal-hal yang apa yang dianjurkan seperti pada proses penggerak tersebut, seperti katakanlah harus PSE berdiferensiasi. Saya lihat itu telah dilalui dengan baik. Kemudian juga saya melihat dalam proses pembelajaran tersebut sangat proses interaksi dengan murid saya lihat berjalan dengan baik. Kemudian saya lihat juga tidak ada kendala apapun dalam proses pembelajaran, termasuk perangkat-perangkat ajar dan pendukung lainnya. Karena itu mungkin pada kesempatan kali ini juga didampingi Pak PP nanti sedikit memberi gambaran nanti. Setelah mungkin Pak Munazir memberi sedikit hasil daripada observasi saya nanti. Baik, dalam hal ini saya melihat dalam proses pembelajaran tersebut tidak ada hal yang kurang, mulai dari proses masuk ke kelas, beri salam, dan urutan proses isi pembelajaran, masuk breaking juga Bapak Nazir saya melihat melakukannya dengan sangat baik. Mungkin saya kira demikian saja dari saya. Untuk sementara mungkin Pak Nazir bisa sedikit memberi gambaran proses apa yang telah Bapak lakukan di kelas kemarin, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di hari yang berbahagia ini diberi kesempatan untuk duduk bertiga. Saya ini menjadi sebuah penghargaan bagi saya dengan hadirnya calon guru penggerak angkatan 11 Bapak Mahyudin dan Bapak pengajar praktik Bapak Fakhrul Razi SPD yang juga berada di tengah-tengah kita. Alhamdulillah waktu dan kesempatan ini saya ingin sedikit ya mengurai, tidak panjang lebar, cuman pengalaman yang membuat saya ini hari ini sangat baik bagi saya karena Bapak mengajak saya sebagai teman sejawat dari pra observasi Pak sampai pasca hari ini. Ini menjadi sebuah pengalaman pembelajaran bagi saya untuk selalu berbenah, memperbaiki diri. Karena dengan hadirnya teman sejawat di awal-awal kita di pasca observasi kita sudah menyiapkan apa-apa saja yang harus kita persiapkan. Bapak menanyakan kepada saya dari perangkat pembelajaran, metode-metode pembelajaran, hal-hal yang terbaik mungkin yang saya lakukan di kelas, yang insya Allah semampu saya sudah saya terapkan di observasi. Cuman hari ini saya ingin menguraikan sedikit bahwa dengan pembelajaran yang saya lakukan ini berdiferensiasi banyak menguntungkan pembelajaran kita untuk masa akan yang datang, terutama kepada murid-murid kita. Karena kita ketahui murid yang hadir di tengah kita itu berbeda-beda. Nah, di sini kita harus bisa memilah bagaimana di minat-minat anak ini harus kita deteksi lebih awal. Jadi kita ingin mengharapkan, tidak mengharapkan, kalau kata pepatah ini, kita tidak mengharapkan mangga itu manis, tapi kita harus mengharapkan semua buah-buahan itu berbuah manis. Jadi apa artinya? Semua anak-anak kita ini ujung dari pembelajaran itu berhasil dengan baik. Cuma kita tugas orang guru hari ini bagaimana menggali potensi yang ada pada anak itu sendiri. Di sini kita harus melakukan yang mungkin evaluasi awal untuk menilai bakat minat anak itu di mana. Jadi kita jangan nanti satu saat selalu ya kan mungkin kita seorang guru menyalahkan anak. Tapi kita metode yang kita lakukan itu harus tepat kepada sasaran karena anak itu bermacam-macam minat yang dimilikinya. Sehingga di dalam proses pembelajaran yang kita lakukan, apalagi kita melibatkan anak itu semaksimal mungkin.
karena fungsi guru itu tidak dominan. Maka kita serahkan kepada siswa murid untuk kita memantau sejauh mana pembelajaran itu berjalan dengan baik. Maka di dalam pembelajaran diferensiasi, dia dari konten, proses, produk itu harus ada kesinambungan, Bapak. Jadi konten kepada anak itu yang sesuai, ya kan? Itu terjadi proses dan menghasilkan proses pembelajaran. Maka di hari observasi kita mengadakan sebuah pembelajaran misalnya dengan membagikan kelompok pada anak. Setiap anak di dia kelompok itu kita kasih tugas. Ya kan? Tugas kemarin yaitu tentang mading ya, majalah mading yang anak-anak itu kita tempelkan tugas pembelajaran yang berkaitan dengan pembelajaran saya PPKN tadi, bentuk-bentuk atau faktor-faktor integrasi bangsa. Ya, anak-anak ditugaskan. Anak-anak yang kadang-kadang yang suka menulis poster, ya silakan kasih kesempatan kepada anak tersebut. Ya kan, anak-anak yang kadang mencari informasi di mana dia, ya silakan kita berikan untuk mencari informasi. Dan anak-anak yang mampu untuk mempresentasikan di depan, beri kesempatan kepada dia. Sehingga apa yang terjadi dalam kelompok itu, interaksi antara siswa itu berjalan dengan baik, tidak dominan pada satu sisi siswa itu saja, tapi kita kelompok itu berjalan, ada gotong royong yang terjadi di situ, ya saling bantu-bantu. Kita tugas guru mendampingi, melihat proses yang berjalan itu dengan baik. Yang kedua, di dalam proses pembelajaran yang saya lakukan itu juga ada pembelajaran sosial emosional. Nah, jadi apa yang diharapkan di dalam pembelajaran tersebut? Kita tidak boleh bangga dulu terhadap intelektual anak, tapi kita kurang kadang-kadang mengabaikan bagaimana fisik dia, psikologi dia. Itu perlu kita pantau. Apalagi kita lihat zaman-zaman sekarang, angka-angka kekerasan yang terjadi di dalam lingkungan belajar, misalnya perundungan, ya kan, terjadi hal-hal penyalahgunaan narkotika, atau terjadi minat belajar anak itu turun, Bapak. Juga kita lihat ada juga kejadian yang kita lihat kayak terjadi perkawinan di bawah umur. Nah, ini juga apa yang terjadi? Kita belum kuat persepsi itu yang kita terapkan. Nah, kurang kadang-kadang kita mengabaikan psikologi anak. Lebih kita tunjukkan kepada intelektualnya. Kalau kita pembelajaran ini kita lakukan sangat memperhatikan ya pada jiwa anak itu sendiri. Ya kan, stres itu harus kita turunkan. Itu metode kita, misalnya di dalam pembelajaran kita ada mindfulness ya. Sekali kita renungkan anak, kita dudukkan, kita tanyakan, kita amati benar-benar sehingga perjalanan holistik betul-betul itu bisa terjadi kepada siswa itu sendiri. Tentu di sini waktu pembelajaran saya tidak semuanya memang baik-baik semuanya. Ini yang menjadi catatan yang perlu saya melakukan pembenahan, tetap selalu saya sikapi dengan baik ya Pak. Terutama mungkin keaktifan siswa Pak di sini Pak. Dikala guru kadang-kadang meminta siswa berbangun, kadang-kadang masih enggan ya. Ini perlu menjadi sebuah hal bagaimana anak-anak tadi bisa percaya diri lebih baik, bisa tampil ya. Sehingga dominan guru itu yang terjadi di dalam pembelajaran, tapi lebih berpusat kepada siswa. Siswalah yang lebih dominan dalam hal ini. Mungkin gambaran itu Pak, mudah-mudahan menjadi sebuah pembelajaran awal bagi saya juga untuk selalu berbenah dan sesering mungkin juga, bukan dengan saya saja, mungkin Pak Mahyudin, mungkin dengan teman-teman lain juga kita akan melakukan observasi dan pengalaman yang kita dapatkan hari ini tentu bisa berbagi dengan teman-teman lain. Ini yang lebih indah Pak. Apa yang kita dapat pengalaman baik ini terus kita berbagi, berkolaborasi dengan teman-teman lain. Inilah harapan yang kita dapatkan, sehingga harapan kita semua dunia lingkungan pembelajaran kita harapkan itu menjadi lingkungan yang memang yang didambakan oleh murid masa yang akan datang. Mungkin sedikit itu aja tambahan dari saya, ya kan? Terima kasih Pak Muhyiddin. Baik, terima kasih Pak Munazir yang luar biasa memberi pengalaman dan gambaran proses pembelajarannya. Saya juga melihat bahwa penerapan budaya positif, saya lihat juga penerapan belajar berdiferensiasi, penerapan PSE, saya lihat sudah Bapak lakukan semuanya dan berjalan dengan baik. Dan juga saya melihat modifikasi lingkungan prinsip-prinsip institusi, saya lihat sudah Bapak jalankan dengan baik ya. Dan juga saya melihat juga membantu siswa memenuhi kebutuhan siswa tersebut. Ya, saya lihat juga berjalan dengan baik, sehingga proses pembelajaran saya lihat di dalam kelas kemarin sangat menyenangkan.
Ya, terima kasih. Mudah-mudahan bisa kita Dan meleburkan ke SE soalnya dengan muatan-muatan akademik yang sedang kita pelajari ya. Kemudian juga potensi sosial emosional sangat Bapak integrasikan dalam proses pembelajaran mengajar. Saya luar biasa, terima kasih Pak. Saya sangat luar biasa dari saya mungkin ini saja mungkin ada sedikit ataupun tambahan dari Bapak kita Pak Purnabi untuk silakan. Oke, terima kasih Bapak atas kesempatannya, Bapak Mayudi selaku dari Kadasem dan Bapak Munazir saya selaku seorang guru yang diobservasi di CGP. Jadi alhamdulillah luar biasa diskusi tadi sangat menarik. Apa yang Bapak Mayudi katakan tadi, Bapak Mayudi beberapa yang lalu dalam observasi Bapak Munazir dalam kelas Pak ya. Nanti otomatis ini sudah melalui 3 tahap. Pertama tahapan observasi itu apa saja yang perlu disiapkan, pengembangan sisi mana yang Bapak ingin lihat sejauh mana Pak Munazir telah melakukan proses pembelajaran, persiapan dan sebagainya. Dan hari ini kita melihat sudah pada tahapan pasca observasi. Jadi di sini alhamdulillah luar biasa antusiasnya dari seorang Pak Mayudi dalam memaparkan apa yang beliau pantau, apa yang beliau observasi terhadap pembelajaran daripada Pak Munazir katakan yang melaksanakan luar biasa. Dan di sini dari percakapan Bapak-bapak saya melihat pembelajaran yang Bapak Munazir lakukan sudah termasuk pada pembelajaran yang berinisiasi dan menerapkan budaya positif serta keterampilan sosial emosional Pak ya. Nah selanjutnya saya sangat kagum dengan pernyataan Pak Munazir mengatakan tugas guru itu menggali potensi siswa, luar biasa. Itu adalah lebih kepada kita keberpihakan kepada murid, menghamba pada murid. Kita lihat bukan hanya sekedar murid itu hanya foto-foto yang kita isi, ya, luar biasa. Jadi sesuai dengan ini Bapak mengatakan tadi fungsi guru tidak hanya guru, memang yang itu yang diharapkan adalah siswa itu. Kita tugas guru adalah melakukan motivasi, fasilitasi kalau perlu, sehingga mereka itu bisa belajar sebagaimana yang diharapkan. Selanjutnya saya melihat di sini diskusi sudah berjalan dengan baik dan alhamdulillah sangat tersambung apa yang diharapkan dan itu sudah tercapai. Sedikit lagi ini masalah yang kita harapkan di sini dalam diskusi ini adalah benar-benar bagaimana kita misalnya ini Pak Mayudi telah mengobservasi. Jadi di sini Pak Munazir kan artinya beliau telah mempersiapkan segala sesuatu untuk masuk kelas. Jadi di sini Pak Mayudi pasti ingin menanyakan sejauh mana kepuasan seorang Munazir, sejauh mana apakah yang sudah dipersiapkan itu apakah semua sudah tercover di kelas. Jadi mungkin ini apakah sudah kita lakukan atau gimana? Ini mungkin perlu pendalaman sehingga dalam hal misalnya ini Pak Munazir telah mengatakan saya telah merencanakan ini. Selanjutnya pada saat aplikasi saya sudah melaksanakan dan ini semua berjalan dengan baik. Mungkin saya di sisi ini masih ada sedikit yang perlu saya tambah. Nah, itu bagaimana komitmennya bagaimana gitu kan? Itu mungkin ada tirtanya yang kita harapkan sehingga ke depan dalam aplikasinya saya jadi Pak Mayudi menjadi seorang pemimpin kepala sekolah atau pengawas sekolah. Jadi nantinya yang beliau hadapi kan guru. Ketika ada guru-guru memang yang guru itu harus kita motivasi. Jadi di sini kita melihat Bapak Ibu kita akan melakukan observasi kelas atau supervisi, ya kan? Selanjutnya supervisi itu harus menangkap. Pertama melihat paskanya itu Bapakku yang apa yang rencana mau pengembangan untuk pembelajaran ke depan. Saya harus dilihat dari ini. Oke, sudah dipersiapkan masuk kelas. Dalam hal tersebut berarti melihat sejauh mana sudah kita
guru mempersiapkan melaksanakan, biar guru sendiri itu menilai kita fasilitasi saja, sehingga guru itu menganggap saya memang punya potensi, saya tidak didikte di sini, ya kan? Saya hari ini kita bukan mentoring, hari ini kita adalah coaching. Kalau coaching itu setara, kalau perlu. Nah, pada saat kita melakukan coaching, jangan di ruang kepala sekolah. Kenapa? Bisa jadi ruang kepala sekolah itu bisa ruang anak. Ini ada masalah pasti di bawah kepala sekolah, di tempat yang nyaman. Itu mungkin dari saya, Bapak. Ini sebagai masukan sedikit untuk perkembangan kita ke depan. Terima kasih atas kesempatannya. Hari ini memang luar biasa. Kepada Pak Mayudi, kepada Pak Munazir, saya ucapkan selamat. Saya akhiri bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Purwadi sebagai kepilih saya dan telah banyak memberi masukan, dan ini mudah-mudahan juga menjadi perbaikan kami ke depan, sehingga akan lebih baik lagi nanti ke depannya. Luar biasa Pak masukannya. Saya kira ini adalah sudah memenuhi semua apa yang Bapak sampaikan semua. Mudah-mudahan juga itu seperti tadi menjadi yang terbaik nanti bagi kami ke depan. Saya kira demikian saja perbincang-bincang kita hari ini, kegiatan pasca observasi ya. Mudah-mudahan ini yang terbaik bagi kami. Demikian saja. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.